Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, saya Dewa Wisnu Jento dengan NIM 210101201405151 kelas D dengan mata kuliah rekayasa nilai akan menjelaskan tentang studi rekayasa nilai 25th Avenue and Union Pacific Great Separation. Program efisiensi lingkungan dan transportasi yang disingkat CREATE wilayah Chicago dan Illinois Departemen Perhubungan meminta HNTB melakukan studi rekayasa nilai di 25th Avenue and Union Pacific Railroad Great Separation 6 di Bellwood dan Melrose Park, Illinois. Nilai studi teknik dilakukan sesuai dengan peraturan FHWA dan Illinois DOT yang terdiri dari tahapan berikut. Yang pertama, workshop, yang kedua, pengumpulan dan tinjauan informasi, yang ketiga, analisis fungsi, yang keempat, brainstorming kreatif, yang kelima, evaluasi ide, pengembangan ide-ide, yang selanjutnya adalah presentasi rekomendasi, dan yang terakhir, resolusi atau keputusan implementasi dari setiap rekomendasi. Dan berikut merupakan peta lokasi dari proyek CREATE. Yang selanjutnya adalah fase informasi. Program CREATE, tujuan program efisiensi lingkungan dan juga transportasi atau singkat CREATE, wilayah Chicago adalah untuk meningkatkan operasi angkutan dan juga kereta penumpang dan untuk meningkatkan operasi jalan raya di Chicago, wilayah metropolitan, sekaligus mengurangi dampak lingkungan dari pengoperasian kereta api pada masyarakat umum. Program CREATE mencakup pengembangan 4 angkutan kereta api barang dan penumpang koridor di wilayah metropolitan Chicago. Dan untuk selanjutnya adalah lalu lintas angkutan barang dan penumpang di Chicago mengalami kemacetan, kecepatan pengoperasian yang lambat, dan juga penundaan karena permintaan lalu lintas lebih kapasitas sistem kereta api. Perkembangan keempat koridor rel termasuk peningkatan struktur rel yang ada, jalur ganda, jalur rangkap 3, jalur tertentu, konstruksi pemisahan rel, jalan layang, dan juga pemasangan sinyal pun baru akan ditingkatkan, dan berbagai tambahan peningkatan lainnya. Yang selanjutnya adalah pemisahan kelas 25th Avenue dan CREATE Project GS6. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menyediakan pemisahan tanjakan antara Jalan Raya 25th Avenue dan juga Jalan Raya Union Pacific Railroad. Proyek ini disponsori oleh Desa Melrose Park, Bellwood, dan Maywood. 25th Avenue adalah jalan raya arteri perkotaan 4 jalur yang memiliki ADT 19.000 dan proyek ADT pada 2040 sebesar 20.000. Ini adalah batas kota madya antara 3 bagian lokal sponsor proyek. 25th Avenue sendiri berada di bawah yurisdiksi Village of Bellwood selama proyek ini berlangsung. Yang selanjutnya adalah kebutuhan perbaikan yang diusulkan adalah untuk menangani operasi dan keselamatan sepanjang 25th Avenue. Yang selanjutnya adalah anggota tim rekayasa nilai. Dari waktu ke waktu, anggota tim sumber daya dibantu oleh memperoleh informasi desain proyek, memberi wawasan tentang konsep proyek, dan berbagai informasi perkiraan biaya dengan tim VE. Dan selanjutnya untuk tanggal dan lokasi studi VE adalah studi akan dimulai pada 28 Januari sampai dengan 1 Februari 2013 di HNTB, kantor yang berlokasi di One South Waker Drive, Suite 900 Chicago, Illinois. Dan untuk tujuan dan sasaran proyek ini direkomendasikan untuk yang pertama, memvalidasi kesesuaian dalam hal kinerja dan biaya. Tujuan dan sasaran yang diidentifikasi adalah mengurangi kemacetan lalu lintas di 25th Avenue. Yang kedua, tingkat keamanan. Yang ketiga, meningkatkan operasi lalu lintas. Yang keempat, mengakomodasi akses komersial. Dan yang terakhir adalah memperbaiki persimpangan Grand Street. Dan dalam subbagian batasan untuk studi VE, kita menemukan beberapa kendala. Yang pertama, hindari dampak terhadap fasilitas rel yang ada. Yang kedua, minimalkan dampak pada lalu lintas kereta api dan halaman. Yang selanjutnya adalah batasan lokasi dan penglihatan, susunan acara, akuisisi tanah, akses ke lokal bisnis, dan koordinasi pemangku kepentingan atau stakeholder.
Yang selanjutnya adalah identifikasi potensi risiko. Tim VE dan tim sumber daya mengidentifikasi ada beberapa risiko. Yang pertama, dalam hal akuisisi tanah. Yang kedua, rencana pengulangan tinjauan. Yang ketiga, tenggat pendanaan. Yang keempat, pendanaan. Yang kelima, mempertahankan batasan ruang dinding. Yang selanjutnya adalah rute jalan yang memutar. Dan yang terakhir adalah dapat dibangun. Berikut merupakan cost analysis yang dibuat oleh tim PE, di mana dengan penjelasan analisis biaya memilah-milah komponen konstruksi yang berdasarkan biaya dan kemudian menerapkan prinsip 80 penghematan biaya dapat berasal dari 20% teratas dari item biaya, yang dimana merupakan analisis Pareto. Yang selanjutnya adalah total estimate cost dari proyek ini mencapai 30,294 ribu US dollar. Yang selanjutnya adalah fase analisis fungsi. Pada fase analisis fungsi yaitu berisi tentang fungsi-fungsi yang kita bagi menjadi kata kerja, kata sifat, dan juga klasifikasi. Yang selanjutnya adalah fase ide kreatif. Setelah melakukan analisis fungsi, tim PE akan membuat daftar ide kreatif yang akan memenuhi fungsi dari berbagai komponen proyek. Peluang untuk meningkatkan kinerja dengan biaya yang lebih rendah adalah utama dari pertimbangan fase ide kreatif sendiri. Berikut merupakan tabel dengan kode ide beserta topik yang dibahas dan juga deskripsi dari ide-ide tersebut. Yang selanjutnya adalah tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi, kita membaginya menjadi 5 rating performance. Yang pertama, poor dengan rating 1, fair dengan rating 2, dan juga same as current idea dengan rating 3, better dengan rating 4, dan best dengan rating 5. Gagasan dengan peningkat gabungan 5 atau lebih rendah akan dieliminasi dari pertimbangan lebih lanjut. Ide dengan pertimbangan gabungan 6 dapat dipilih atau dibuang, dan ide dengan peringkat gabungan 7 atau lebih akan dipilih untuk dikembangkan. Dan berikut merupakan gabungan dari ide-ide yang memiliki nilai gabungan 7 dan 8. Selanjutnya adalah fase pengembangan. Yang pertama adalah ide dengan kode ENV1 atau environment 1. Dan deskripsi adalah peninjauan pertimbangan akses untuk Cozy O'Brien dan logam gabungan untuk menilai kebutuhan evaluasi ulang NEPA. Penentuan tindakan kelas lingkungan atau EKAT yang disetujui mengevaluasi dampak potensial yang terkait dengan pembangunan jalan akses yang diusulkan di utara gedung logam gabungan antara 23rd Avenue dengan 25th Avenue. Desain tahap 1 yang diusulkan mencakup jalan buntu di ujung jalan akses dan buntu yang berlokasi di kuadran barat daya perlintasan sebidang 25th Avenue atau UPPR, Union Pacific Railroad, dan juga mengakomodasi lalu lintas truk yang keluar dari logam gabungan. Berdasarkan koordinasi baru-baru ini, tim desain telah mengidentifikasi konsep desain alternatif untuk menyediakan akses logam gabungan melalui jalan akses yang dialihkan melalui properti Cozy O'Brien yang terletak di sebelah barat 25th Avenue dan logam gabungan. Konsep desain alternatif akan menghilangkan kebutuhan untuk membangun jalan akses 23rd Avenue dan 25th Avenue serta jalan buntu di barat 25th Avenue. Selanjutnya, rencana relokasi utilitas tidak tersedia pada bagian dari proses VE. Berdasarkan penilaian awal, tidak jelas apakah utilitas yang direlokasi dapat diakomodasi oleh RO yang diusulkan. Jika tidak, penyertaan RO atau area, kemudian tambahan untuk mengakomodasi relokasi, kemudian untuk mengakomodasi relokasi juga bisa menjadi pemicu potensial untuk evaluasi ulang NEPA. Tim desain harus mengevaluasi untuk berkonsultasi dengan IDOT
FHWA jika diperlukan. Ide yang kedua dengan kode STM1 dengan deskripsi tujuan kebutuhan untuk penambahan stormwater, di mana konsep aslinya adalah studi drainase atau location drainage study atau LDS menyerukan penyimpanan penahan inline untuk mengurangi dampak negatif dari pipa hilir yang berukuran terlalu kecil di titik pembuangan proyek. LDS mencatat bahwa area kedap air belum ditingkatkan dalam proyek, tetapi menganggap outlet sensitif dan memerlukan penahan karena saluran pembuangan hilir tidak memiliki kapasitas yang memadai. Dan untuk gagasan yang diusulkan, berdasarkan peninjauan oleh tim VA, LDS yang disetujui tidak jelas mengapa diperlukan penambahan terlebih dahulu. Ada beberapa tidak sesuai dengan dokumen tersebut. Sementara perhitungan terlambat untuk pipa hilir memang menunjukkan bahwa mereka berukuran terlalu kecil dengan wilayahnya masing-masing. Satu-satunya penyebutan banjir adalah laporan bahwa beberapa banjir telah dialami oleh 23rd Avenue yang dilaporkan dari Village of Bellwood. Berdasarkan perbedaan yang dilusuk dalam laporan, tim PE merekomendasikan untuk mengevaluasi lebih lanjut beberapa ketidaksesuaian tersebut. Hasilnya, evaluasi lebih lanjut terhadap ide yang termasuk dalam STM 2, 1, 3, dan 4. Selanjutnya adalah STM 3, di mana dengan ide relokasi fasilitas penahan. Di mana pada ide ini, kita memiliki saving sebesar 1.232.000 US dollar dengan performa yaitu optimal dan mengesahkan rancangan. Rekomendasi dari tim VS sendiri yaitu menghapus kotak besar gorong-gorong untuk penahan yang tampaknya tidak diperlukan berdasarkan kalkulasi saat ini. Namunkah haruskah itu diperlukan berdasarkan diperbarui evaluasi sesuai rekomendasi STM 2? Tim VS mendukung gagasan untuk merelokasi badai fasilitas penahan air di area properti yang diperoleh. Dan ide ini memiliki keuntungan. Yang pertama, dapat mengurangi penahan yang tidak diperlukan dan juga dapat mengurangi persyaratan penahan. Namun memiliki kekurangan yaitu kehilangan penggunaan area pembebanan tanah jika penahan diperlukan. Yang selanjutnya adalah ide STM 4, di mana ide ini membahas tentang tinjauan penggunaan lubang batas, di mana savingnya adalah 24.000 US dollar. Dan untuk rekomendasi dari tim VE sendiri adalah tim desain untuk mengevaluasi kembali kebutuhan akan pembatas khusus di lubang got ini, di mana struktur selingkari besar sulit dipasang dan memiliki beberapa kenaikan harga di atas tipe A standar lubang got, di mana keuntungannya adalah mengurangi biaya tingkat kemampuan konstruksi. Dan untuk kekurangannya sendiri adalah tidak ada. Selanjutnya adalah idea dengan kode ROW1, di mana deskripsinya adalah pengembangan tanah dan akuisisi jadwal. Dengan konsep asli, properti akan diakuisisi telah diidentifikasikan dalam laporan pembangunan proyek atau PDR tahap 1. Informal percakapan telah terjadi beberapa pemilik properti yang teridentifikasi. Properti sedang dipertimbangkan untuk diakuisisi adalah komersial, penyewa yang menempati ruang sewa, dan sempat tinggal tempat pemilik. Draft jadwal akan meminta semua hak menjadi jelas pada Juli 2013, namun tidak ada program atau jadwal pengadaan tanah resmi yang disiapkan. Dan untuk gagasan yang diusulkan sendiri, bagi tim VE untuk memperoleh jenis properti ini, terutama relokasi, akan membutuhkan biaya yang cukup besar dan jumlah waktu. Oleh karena itu, tim VE berkoordinasi dengan IDOT untuk menyiapkan ilustrasi jadwal pengadaan tanah, kegiatan kas yang mungkin berlaku untuk proyek ini. Dan untuk keuntungan sendiri secara positif akan mempengaruhi jadwal penawaran dan konstruksi. Yang kedua adalah identifikasi aktivitas jalur krisis. Dan untuk kelemahannya sendiri tidak ada. Dan selanjutnya adalah rekomendasi akhir. Tim VE merekomendasikan adalah
Tim desain memperbarui jadwal proyek tahap 2 untuk mencerminkan kegiatan dan durasi yang diwajibkan menggunakan kebijakan yang prosedur pengadaan tanah IDOT. Selanjutnya adalah keputusan dan implementasi. Laporan akhir, setiap studi diakhiri dengan laporan PE formal yang menguraikan keputusan dan rekomendasi dan disampaikan oleh kepala, wakil direktur, atau insinyur wilayah wakil. Setiap distrik menetapkan prosedur untuk tinjauan dan implementasi secara cepat. Rekomendasi yang disetujui. Ketika rekomendasi apapun adalah perubahan besar untuk disetujui laporan desain atau merupakan penyesuaian desain untuk kebijakan perubahan yang disarankan dikoordinasikan melalui biro pusat yang sesuai. Pemantauan. Setiap distrik menunjuk seorang koordinator PE yang memiliki pengetahuan dalam studi PE dan terlatih dalam prosedur PE. Tanggung jawab koordinator PE termasuk memantau setiap PE belajar dari inisiasi hingga laporan akhir, meninjau laporan, dan juga membantu dalam implementasi temuan. Karena mungkin ada proyek lokal yang memenuhi ambang batas ini, maka koordinator PE distrik akan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan jalan negara bagian dan juga jalan lokal. Dan mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.